Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bis-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun lautan kita jadikan sebagai tintanya, pohon-pohon menjadi penanya, tidak akan mampu menulis betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu syukur? Syukur itu adalah tasarrufun ni'mah limardatillah, menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa TV Agara dimanapun anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu mulia, bulan yang kita damba-dambakan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan jamuan Allah. Bayangkan bagaimana kalau seandainya ada tamu agung yang datang ke rumah kita, ada tamu yang istimewa hendak datang ke rumah kita, hendak singgah ke rumah kita, tentu akan kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Tempatnya kita rapikan, makanannya, minumannya kita siapkan. Kenapa? Tamu agung datang ke rumah kita. Bulan suci Ramadan bukan manusia menjamu manusia, tapi bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala yang menjamu umat manusia. Limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, limpahan maghfirahnya Allah berikan kepada kita umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang agung dan mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un," kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, falidzalika falyafrahu, tentu kita merasa senang, tentu kita merasa bahagia. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bahagia dengan karunia Allah, merasa senang dengan rahmat Allah. Falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini lebih baik daripada apa yang selama ini kita kumpulkan dari harta benda dunia ini. Itu lebih baik daripada pangkat dan jabatan yang kita miliki. Maka karunia Allah, agama Islam, petunjuk hidayah Allah, Al-Quranul Karim, ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bulan suci Ramadan merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah kebanggaan kita
huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, daripada tumpukan-tumpukan jumlah tabungan kita di rekening kita, daripada begitu banyaknya harta benda kita, daripada segala sesuatu yang berbentuk sifatnya duniawi yang kita miliki, yang itu hanya sifatnya sementara. Maka rahmat Allah, hidayah Allah, agama Islam, Al-Quranul Karim, bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini, itu lebih baik dari apa yang selama ini kita mati-matian untuk membela dunia ini yang sifatnya hanyalah sementara. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mal hayatud dunya illa karakib istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Hidup di dunia ini hanya seperti orang dalam perjalanan saja. Istadhalla tahta syajarah, mereka istirahat sejenak di bawah pohon yang begitu rindang. Thumma raha wa tarakaha. Setelah beristirahat di bawah pohon yang rindang itu, mereka beranjak melanjutkan perjalanannya. Singgah sejenak di bawah pohon rindang inilah perumpamaan kita hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ini lebih baik daripada apa yang selama ini kita kumpulkan. Saudaraku, kaum muslimin, pemirsa TV Agara, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum, imsak, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas dalam agama mana yang boleh kita kerjakan dan mana yang wajib kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kita laksanakan. Apa yang diharamkan dalam agama, itu yang kita tinggalkan. Inilah pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa selama ini kadang-kadang kita tidak takut melakukan perbuatan dosa? Begitu mudah kita melakukan perbuatan dosa, begitu ringan kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Penyebab yang pertama, kathratud dzunub, begitu banyak dosa di dalam diri kita. Hati-hati dengan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa ini terus menerus kita lakukan, maka akibatnya yang berikutnya adalah qaswatul qalbi, maka hati kita ini akan menjadi keras. Innal abda idza aznaba kanas nuqtatus sauda fi qalbi. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka ada bintikan-bintikan hitam di hatinya. Bintikan-bintikan hitam di hati inilah yang membuat hati kita semakin keras, sehingga ketika kita mendengar kumandang azan, hayya 'alas shalah, kita tidak terpanggil dengan suara azan itu. Sesungguhnya azan atau seruan muadzin itu bukan panggilan muadzin, tapi azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bergegas melaksanakan perintah Allah, ikut solat berjamaah. Bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk melatih, terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita sudah dipenuhi dengan bintikan-bintikan hitam, maka keraslah hati ini. Qaswatul qalbi, keras hati ini. Tidak terpanggil kita untuk ikut salat tarawih, tidak terpanggil kita untuk tilawah Al-Quran. Padahal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan Al-Quran,
bulan di mana diturunkan Al-Quranul Karim, maka bergegaslah kita tilawatul Quran. Kita berikhtiar, kita berusaha dan harus bermujahadah. Minimal dalam Ramadan ini kita khatamkan Al-Quran 1 kali. Bersungguh-sungguh, bermujahadah. Memang dalam membaca Al-Quran ini penuh dengan perjuangan. Kadang-kadang baru kita mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, datang rasa kantuk kita. Disitulah setan terus silih berganti datang membisikkan kepada kita agar kita tidak melanjutkan membaca Al-Quran itu. Nanti sajalah, nanti sajalah, nanti sajalah, besok sajalah. Terus ditunda-tunda. Saudaraku, pemirsa TV Agara, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sumber daripada kemalasan kita beribadah itu adalah banyak dosa-dosa yang kita lakukan atau kathratul dzunub. Apabila sudah kathratul dzunub, maka akan menjadi qaswatul qalbi, hati kita ini menjadi keras. Apabila hati kita sudah menjadi keras, apa yang terjadi? Maka naik level ketiga yang berikutnya, nisyanul maut, lupa dengan kematian, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Lihatlah sebagian saudara-saudara kita yang mungkin Ramadan yang lalu masih bersama kita, tapi Ramadan ini di antara mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian mereka yang beberapa waktu yang lalu masih bersama kita, bersenda gurau, bercerita, tapi saat ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah takdirnya Allah tetapkan kepada kita. Setiap manusia memiliki ajal, batas hidup, jatah hidup yang kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah untuk bersiap-siap, menyiapkan bekal kita menuju kematian. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, apa kata baginda Rasul? Umatku yang paling cerdas, kata baginda Rasul, adalah mereka yang ingat dengan kematian dan mempersiapkan bekal menuju kematiannya tersebut. Oleh karena itu, Allah masih berikan kepada kita rahmatnya, karunia-Nya bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikrul maut, kita akan semakin bersemangat menyiapkan bekal kita menuju kematian. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam bermujahadah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bayangkan, inilah Ramadan terakhirku. Andai ini Ramadan terakhirku, andai ini saum terakhirku. Kalau kita anggap ini Ramadan terakhir kita, maka yang terbaiklah yang kita lakukan. Saudaraku, pemirsa TV Agara, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah nisyanul maut, kita lupa dengan kematian, maka kita akan naik ke level berikutnya. Apa itu? Menjadi pribadi yang hubbud dunya, pecinta dunia. Dalam sebuah doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berucap, Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini menjadi tujuan utama kami, dan Engkau jadikan dunia menjadi tujuan utama daripada ilmu yang kami dapatkan. Dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Dunia ini sifatnya hanyalah persinggahan belaka. Apabila kita sudah menjadi pribadi yang hubbud dunia, maka kita menjadi hamba dunia. Padahal dunia ini sifatnya hanya sementara. Hidup kita yang selama-lamanya itu adalah di akhirat. Mudah-mudahan kelak Allah takdirkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menambah spirit kita beribadah, menambah semangat kita beribadah, jangan sekali-kali kita anggap remeh dengan perbuatan dosa. Ah, ini enggak apa-apa Ustaz, ini kan dosa kecil Ustaz. Baik dosa kecil, apalagi dosa besar, ini sama-sama bentuk kemungkaran.
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari perbuatan-perbuatan dosa. Apabila perbuatan dosa terus kita biasakan, baik dosa kecil terlebih-lebih dosa besar, maka hati kita akan menjadi keras. Ketika hati kita akan menjadi keras, maka kita menjadi pribadi yang lupa dengan kematian. Kalau kita sudah lupa dengan kematian, maka kita menjadi hamba yang pecinta-pecinta dunia yang sifatnya sementara ini. Bukankah cita-cita kita tertinggi adalah liqa Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Inilah cita-cita kita tertinggi. Kita ingin kelak diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka berseri-seri. Kenapa wajahnya berseri-seri? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi pribadi hamba yang kelak Allah pertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah pertemukan kita dengan kekasihnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke Mangga 2. Di tengah jalan jumpa sama selela. Untuk apa gunanya saling jatuh cinta kalau ngaji pun kita tidaklah bisa? Untuk apa pakai baju batik kalau tidak pakai selendang? Untuk apa wajahmu cantik kalau hidup tidak sembahyang? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.